Oh iya, ada, benar. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek untuk awal ya, data mining. Sebelum kita bisa melakukan mining atas data kita, yang menjadi kunci awal adalah kebersihan data kita ya, kualitas data kita. Jadi kalau data kita sampah, nanti analisis yang bisa kita lakukan juga ini sampah. Ya. Untuk itu ketika kita ingin mendapatkan analisis yang baik, kita harus mengolah data kita sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan kita lakukan. Silakan download materi bahannya. Sengaja saya kasih linknya banyak itu supaya teman-teman punya feeling tentang data dunia nyata. Itu seperti apa? Sehingga nanti ketika pas mengolah itu punya ini nih, punya gambaran. Masih ingat kemarin data pre-processing ada apa saja? Materi minggu lalu? Ya, kita ingat kemarin, ini untuk flashback dulu. Jadi data pre-processing itu yang lazim dilakukan itu ada data cleaning, data integration, jadi data cleaning, data integration, data reduction dan yang lainnya, data transformation. Nah, kita nanti akan coba praktekkan beberapa pola ini. Apa saja yang akan kita lakukan terkait dengan data yang sudah teman-teman download. Sudah download semua atau masih ada yang sedang jalan atau bingung mau downloadnya seperti apa? Bingung. Karena formatnya tidak langsung file ya? Iya. Nah, ini. Oke. Yang sudah bisa ngasih ini ke temannya. Oke, yang paling atas dulu nih. Jadi kalau teman-teman biasa akses ke GitHub, itu akan dapat data seperti itu. Jadi kalau kita sudah belajar data science ya, kita mau dapat data yang ingin kita gunakan untuk keperluan analisis, itu di dunia open data itu banyak sekali. Ada yang di GitHub, ada yang di Google, ada yang di lupa dirinya. Pokoknya banyak sekali, ya kan? Yang ada nanti pokoknya ada deh. Lupa nama platformnya yang lebih ini, yang lebih awal. Ya. Ketika datanya dalam GitHub seperti itu, umumnya dalam bentuk CSV, yang kalau kita klik, kita nanti langsung kelihatan datanya. Tapi kalau kita membaca datanya agak susah. Dan itu justru yang biasa terjadi ketika teman-teman melakukan dengan ini nanti dengan Python. Karena presentasi datanya mirip-mirip seperti itu. Ya. Jadi kita nanti akan melakukan ini data cleaning. Yaitu data cleaning itu apa? Mengisi yang missing value, ya kan? Atau bisa juga nanti membuang, ya kan, membuang outlier atau yang menghapus yang tidak konsisten atau menyelesaikan yang tidak konsisten. Kebetulan data itu ada yang seperti itu. Sengaja saya ambil data COVID itu karena sesuatu yang cukup
lekat dengan kita ya, karena 2 tahun ini apalagi awal-awal dulu itu kita sering dengar kasus positif, kemudian positivity rate, kemudian apa itu namanya berapa banyak yang dites dan segala macamnya. Nah kemudian nanti ada data integration. Ini kalau teman-teman lihat ada 2 yang terkait dengan yang bawah itu terkait dengan populasi, itu bisa kita gunakan untuk data integration. Atau yang satunya lagi itu bisa juga untuk data integration. Bisa juga nanti data transformation, transformasi data. Nah kita akan lihat contoh-contohnya itu nanti. Nah nanti teman-teman bisa apa itu namanya bereksperimen dengan datanya sendiri. Kalau ternyata Pak, saya punya data juga nih Pak. Setelah nanti nyoba, kemudian mau explore datanya sendiri silahkan. Ya, welcome untuk kita ini kan. Dan malam ini kita akan full. Saya mau minta izin untuk sampai jam setengah 10 supaya dapat feelingnya. Ya, tapi ketika teman-teman ada yang Pak, saya kerja jam 9 persis saya harus jalan. Silakan nanti sampaikan izinnya. Tapi kalau memungkinkan, ya saya harapkan bisa sampai selesai. Karena kan aslinya harusnya kan kelas ini 2,5 jam 3 SKS ya. Kemudian setidaknya 2 jam. Tapi karena PPKM waktu itu dipotong menjadi hanya 1 jam. Gara-gara setelah jam 9 tidak boleh ada yang beraktivitas di di kampus gitu kan. Karena sudah agak longgar, saya minta izin setengah jam untuk ekstra time-nya. Nah, oke. Ada yang masih belum bisa buka datanya? Masih bingung? Oke. Nah, sebenarnya ini sudah saya post dari minggu lalu nih. Setelah kelas saya sudah post. Jadi datanya ada fotonya. Jadi ini data di GitHub ya. Kalau dibuka datanya seperti ini. Nah ini, yang time series. Jadi di sini dia mengindikasikan ini data ini apa nih? Time series. Artinya apa? Datanya itu ada informasi waktu. Waktunya apa? Tanggal misalkan. Sehingga nanti data yang time series ini beda dengan yang lainnya. Struktur datanya beda. Pola baca datanya beda. Nanti kita analisisnya juga berbeda. Sama-sama ada data semua negara, tapi cara analisisnya beda. Cara ngolahnya juga berbeda. Nah, di sini ini ada hal yang menarik ini. Ada yang global. Ini ada yang US, ada yang global. Kemudian ini ada angka kematian, ini ada angka confirm. Ini artinya apa? Kasus baru positif. Ini kasus meninggal per tiap harinya. Kenapa kalau dibedakan antara US sama yang global nih? Apakah karena US itu negara superpower? Bukan. Terkait dengan karakteristik datanya yang berbeda. Ya, karakteristik datanya yang berbeda. Nah, untuk membukanya seperti apa? Dibuka langsung bisa juga. Tapi yang terbaca adalah seperti ini ya. Waduh Pak, bacanya gimana nih Pak? Gitu kan? Setengah mati. Nah ini sebenarnya datanya data CSV. Jadi ketika mau membaca datanya itu bisa di Nah, datanya seperti ini. Ini di sini ada role-nya. Ini bisa kita manggil data untuk variasi CSV-nya. Klik kanan, save as. Atau kalaupun diklik ya akan tampil seperti ini. Nah, kalau ini kita baca, ini bingung ini apa nih? Ya, kalau yang biasa ngolah data CSV udah familiar ini. Copy paste juga bisa. Ya. Ini bisa kita klik kanan di download ya. Save link as ya. Sehingga dia formatnya adalah txt. Ini bisa di save. Ketika nanti di download, Excel sudah mengenalinya ya. Nah, datanya seperti ini. Ini format CSV. Nah,
Sudah bisa download? Oh yang Gimana? konfirm global kan ya? Bebas. Mana saja bebas. Dua-duanya diambil silahkan. Kenapa? Karena nanti kalau kita menganalisis itu kan tidak hanya satu, ingat waktu itu kan kita ada apa? Dimensional, ya kan semakin banyak dimensinya semakin banyak yang bisa kita analisis. Jadi kalau confirm itu artinya kasus positif per harinya. Kalau death itu ini, jadi nanti kita bisa membandingkan tidak antara jumlah positif dengan jumlah kematian. Ada yang masih kendala untuk download? Saya? Pak, tapi munculnya bukan Excel, Pak. Ya, ada aplikasi Excel nggak di sini? Di komputer ada? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Silakan buka di Excel bisa. Nah, kalau teman-teman biasa melakukan data preprocessing pakai Excel, meskipun bukan untuk data ini, biasanya familiar teman-temannya. Ada yang masih kendala? Nah, oke. Karena ini formatnya belum disiapkan untuk itu nih. Nah, tapi kalau data yang seperti ini, silakan di apa namanya kontrol A, data, teks to column, eliminated, oke, next, pakai koma, teks klik, seperti itu, finish, sama adanya. Langsung diletakkan. Geser ke kanan aja dulu, geser ke kanan. Nah, di double klik lagi. Nah, sama ya. Ya ini. Oke, ini data di TXT kan. Coba buka di Excel. Oke. Buka filenya tadi. Tadi filenya di mana tadi nyimpennya? Oke. Coba yang tadi file teks, yang ini teksnya tadi. Oh, ini tadi coba ini di save. Ya coba cek di save aja deh, di VPS. Nah, ini kayaknya. Tuh ini udah ada. Oh, mana filenya? Tapi dia pas download itu dipanggil Excel. Oh, oke. Gini aja, ini dikasih all. Ini setelah itunya dihapus, sampai dalam satunya dihapus. Dihapus. Nah, enggak karena ininya. Nah, oke. .csv, tidak CSV. Ya. Ya. Dibuka aja dulu ya, dibuka. Kita mau nyoba basicnya dulu pakai Excel untuk mengolahnya ya. Ada yang masih kendala? Nah ini, oke, di apa namanya? Ini kolom A, ini data, lalu ke teks, next, koma. Nah, nanti akan namanya seperti ini. Oke, finish. Nah, sama ya. Oke, kolom A di teks, data, kalau untuk teks kalau dari eliminated next, pakai koma ini koma. Nah, kalian akan seperti itu. Oke, saya dulu. Oke ya, sama nih. Di sini kolom A di blok data, kolom teks kolom. Nah, karena benar dari next. Ada dulu, revisi dulu. Koma di teks. Nah, finish. Oke. Itu berarti belum download. Ke atas. Nah, ini row kiri kanan. Oke. Belum bisa? Ini kan tadi udah bisa yang pakai data di sama. Betul. Tapi caranya kayak gini kan. Enggak apa. Di kolom A di blok data,
Column to text. Text to column ya. Next. Oke, koma. Finish. Ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Menariknya kenapa ada kata kayak gitu ini? Jadi gini, masalahnya bukan karena ini datanya salah, bukan. Karena Excel yang teman-teman gunakan itu telah tidak diformat, tidak disetting untuk bisa membaca CSV otonom menjadi tabel. Kenapa nih? Oke, nggak apa. Kontrol A, kontrol C ya. Nah, oke, di sana kontrol C. Jadi itu tadi biasanya buka aja, nggak apa-apa. Sama aja buka langsung atau ini. Nah, oke, kontrol V. Oke, data. Oh, nggak apa-apa, karena ada satu ini. Kolom untuk teks ke kolom, next. Apa namanya deh? Komanya dihapuskan. Artinya apa? Data ini kita pisahkan dengan koma. Finish. Nah, itu ya. Ya, hasilnya jadi. Oke, wah ini cancel dulu. Kenapa nggak lakukan yang lain? Karena tidak di blok ini. Jadi harus semua data itu mau dikelola dengan cara yang sama. Ya, oke. Next. Komanya dihapuskan. Finish. Itu nggak apa-apa. Mau dilepas juga boleh, mau dihapus juga boleh. Ya. Lalu Bisa ya? Udah bisa semua? Oke. Wah, ini kayaknya ini nih. Atau mau pindah ke tempat yang lain? Semua udah bisa ya? Oke. Coba teman-teman perhatikan. Ini kebetulan yang saya buka tadi yang ini ya, global ya. Coba. Di sini ada yang kosong. Sini terisi. Tadi ingat konsisten nggak dia datanya? Nggak konsisten. Kenapa? Karena kalau kita menganalisis dari kolom ini, provinsi atau negara bagian, ada yang punya, ada yang tidak. Sehingga ketika kita mau melakukan analisis atau kita melakukan bikin modeling atau apapun itu, ini jadi nggak bunyi nih. Ini kita bisa, kalau kita nggak kelola ini dengan baik, itu akan menjadi masalah. Kenapa? Kita menggunakan tool yang paling canggih pun juga datanya analisisnya jadi kacau. Kenapa? Karena data ini, provinsi atau state ini, dia ada kolomnya, ada yang punya data, ada yang tidak. Sehingga nanti seakan-akan kalau dianalisis ini uka-uka lah kalau ini ya. Ini ada datanya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak datanya apa nih yang ini nih dari ini nih, maaf. Dari kolom ini bisa dapat ini nggak? Perlu nggak? Bunyi datanya seperti apa tuh yang apa tuh? Ada clue nggak dari data itu? Ini sama-sama ada data, ada barisnya, ada angkanya. Tapi sini kosong, sini enggak. Ada punya feeling nggak data itu masalahnya di mana gitu? Ini time seriesnya kita abaikan dulu. Nanti ya. Tapi nanti kita analisis, kita ambilkan ini nih dari dua atribut atau dua kolom atau dua features tergantung ini ya. Jadi kolom ini kan bisa disebut atribut, bisa features, bisa apa lagi? Kolom, ya kan? Kira-kira dari ini ada yang bisa ini kan apa nih? Ini dari 10 sampai dengan 17. Ini negaranya apa? Satu negara atau banyak negara itu? Satu negara keluar berapa kali nih? 8 kali ya. Yang lainnya Afghanistan berapa kali? Sekali. Artinya tingkat detailnya sama nggak itu level detailnya? Sama Pak, cuma yang lain punya negara bagian, yang lainnya enggak. Nah, tapi kalau kita membandingkan negara nih, jadi apa nggak itu? Baris ini, baris ke-10, kalau kita bandingkan dengan baris ke-8, apple nggak?
Jadi gini, mau bilang apa tuh ini penduduk gitu ya, penduduk apa tuh namanya Pasar Kemis gitu misalnya. Dibandingkan dengan penduduk Amerika Serikat. Apple to apple nggak? Nggak, atau penduduk Banten sama penduduk mana nih? Australia gitu. Nggak apple to apple. Kenapa? Ini adalah level negara, ini adalah level negara bagian. Kira-kira data ini kalau mau kita analisis, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah tergantung kita mau ke tingkat apa levelnya. Per provinsi atau negara bagian atau negara secara keseluruhan. Pak, wah kita mau ideal Pak, mau per provinsi atau negara bagian. Oke, ini udah aman. Yang lainnya punya datanya nggak masalahnya? Ya kan? Kalau ternyata teman-teman punya data yang breakdown atas masing-masing negara, that's fine. Integrasikan datanya. Ya kan? Tapi kalau nggak ada harus diambil keputusan. Apa yang harus dilakukan? Oke, Pak, ini jadi satu. Kalau jadi satu cukup nggak saya ambil hanya baris ke 10? Nggak cukup. Apa yang harus saya lakukan? Ini harus di total, ya kan? Gitu. Kalau di total, ininya cukup nggak saya ambil sebenarnya di total? Nggak bisa di total. Apa? Karena ini koordinat GPS. Ya, longitude. Mungkin nggak kita total, nggak mungkin. Ya kita ambil Australia itu, kemudian biasanya identifikasinya pakai titiknya apa koordinatnya. Terus kita ganti. Itulah yang namanya data preprocessing. Jadi baru data gini saja, ini sudah ini nih. Gitu ya. Nah, kemudian ada hal lain nggak yang teman-teman ini? Apa tuh namanya? Ya, tadi yang time series nih. Ada clue lagi nggak dari time series ini? Feelingnya dari data ini apa? Coba feelingnya. Ini dari tanggal berapa nih? 22 Januari 2020. Ini ingat ya, tadi datanya adalah confirmed cases, artinya apa? Kasus global atas COVID-19 sejak pertama kali ini dicatatkan. Ya kan? Ini udah ada angkanya belum nih? Belum. Ini ada yang sudah ada belum dari mana? Tadi ada yang sudah ada dari mana? Di sini udah mulai ada nih. Ya kan? Kemudian kalau kita scroll ke bawah, ada yang sudah ada juga. Yang besar itu Cina dia tanya yang tidak sama. Nah ini, ya, ini juga sama nih. Ini dia tingkat negara bagian atau provinsi kan, yang di Cina ini. Nah, sini sudah. Nah ini tingkat negara bagian, ini juga tingkat provinsi. Nah, coba kalau ini datanya, sini tadi kan ada tanggal ya. Ini ada angkanya, ini enggak. Itu kira-kira perlu kita lakukan data processing tidak? Kalau bandingkan ini, jadi gini contohnya. Ingat Indonesia waktu itu kena COVID bulan apa? Maret ya. Kalau nggak ingat itu terlaluan. Ya, bulan Maret, ya kan? Di sini ini tadi bulan apa tadi? Januari 2020. 21 maaf. 2021. Dengan bulan Maret beda berapa bulan? Kurang lebih 2 bulan. Artinya pada Indonesia itu baru ada angkanya di sini nih. Ya kan? Kalau kita membandingkan tren adanya COVID, nggak mungkin kita gunakan tanggal. Artinya apa? Tanggal ini harus kita rubah menjadi apa nih? Hari pertama kali ditemukan kasus. Artinya apa? Datanya bukan kita olah per baris lagi, bukan. Semua yang 00 ini kita hapus, geser ke kiri. Nah, sehingga nanti ketahuan trennya itu seperti apa dari titik pertama sampai dengan ini. Misalkan seperti itu. Apakah harus seperti itu? Tidak harus. Tergantung analisis yang akan kita lakukan. Nah, itulah seninya data processing itu nggak satu jalan semuanya beres, enggak. Semuanya tergantung karakteristik data sama apa yang ingin kita lakukan. Gitu. Itu ya. Ini baru dapat feeling dulu nih. Apa itu namanya untuk memahami data gitu kan. Nah, sekarang kita coba download yang Amerika nih. Ya kan?
Yang time series dengan Amerika. Oke, maaf ini yang di Amerika ini sempat ada perubahan di datanya. Oke, saya kontrol pakai tadi teman-teman lagi. Nah, ini seni untuk bisa apa tuh namanya? Bisa memproses ini juga bagian daripada skill untuk data preprocessing. Ini saya juga bisa melakukan kayak gini nih. Kayak gini ya, bisa juga. Atau saya bisa lakukan juga langsung begini. Ya. Nah, karena tadi kalau yang tadi kan kita langsung melakukan data ini ya, data transform ini ya. Jadi ini teman-teman perlu pahami, data itu biasanya dipisahkan dengan apa nih? Kalau bahasanya adalah delimited. Artinya apa? Dia membaca pemisahnya itu bukan dari panjang masing-masing ini setelah 4 huruf dipisah, bukan. Berarti pakai pola apa yang memisahnya. Kalau CSV kan pakai koma ya. Tapi kalau jaraknya selalu sama, kita bisa pakai yang kedua, fixed width-nya, mau berapa panjang per ininya. Kalau saya gunakan fixed width, nanti presentasi datanya beda. Kan saya harus definisikan data panjangnya berapa gitu kan. Misalkan berapa gitu. Tapi data ini tidak relevan, ya. Kadang nanti bukan pakai koma ya, tergantung data teman-teman. Kadang pakai semikolon, titik koma. Kadang pakai tanda pagar. Jadi kalau saya lagi melakukan data processing di kantor gitu misalkan, datanya teks awalnya, kemudian saya memecah dia menjadi kolom gitu kan. Saya mungkin mencari karakter tertentu nih, saya ganti dengan tanda pagar atau tanda apa gitu kan, sehingga nanti pas sudah di copy paste bisa langsung di format seperti ini tadi. Jadi awalnya seperti ini bisa kita rubah kayak tadi ya. Nah, coba ini teman-teman perhatikan. Sama-sama data COVID. Ya. Ini nyajikannya beda lagi kan? Ini nyajikannya beda lagi nih. Ya, pertama ada kode ISO. US 1 ya kan? Kemudian ada ininya nih, kode ini semacam kalau di kita tuh ini apa tuh namanya, kelurahan atau kecamatan atau kabupaten. Ini kan dengan negara bagian nih Alabama-nya. Nah, Alabama juga ada detailnya seperti ini nih. Artinya apa? Dia tingkat detailnya lebih dalam lagi daripada yang tadi. Jadi kalaupun kita Pak, saya menggabungkan ini Amerika mau saya gabungkan jadi satu dengan yang tadi itu, bisa nggak langsung? Nggak bisa. Kita harus melakukan data processing. Ternyata datanya juga nggak sama nih urutannya nih, ya kan? Yang lain tadi nggak ada ini nih, ya kan? Ini juga nggak ada tadi, adanya cuma ini aja tadi misalkan. Ada yang kurang lebih sama 2 ini yang ada lah. Ini tadi nggak tahu ada kan nggak ada. Cuma parameternya kan beda nih, ya. Tingkat negara sama bukan tingkat negara. Ini baru sama nih, ya. Juga semuanya terkait dengan tanggal. Artinya apa? Ketika kita membandingkan data antara kasus COVID di Amerika dengan di Indonesia atau dengan negara lain, nggak bisa langsung, Pak, saya punya data Excel nih, langsung saya gabungkan, bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Kenapa? Struktur datanya tidak sama. Sehingga kita perlu melakukan data preprocessing. Itu ya. Nah, kemudian, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum makin liar ini? Sebelum makin pusing? Nah, ternyata ada yang ikut ini. Oke. Dari yang ini ada mahasiswa yang ikut kelas online. Yang online ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada atau tidak ada yang nyangkut ini?
Jadi tidak ada itu kemungkinannya dua. Tidak ada yang membuat bingung atau tidak ada yang nyangkut ini. Oke. Selanjutnya kita coba. Jadi ini tadi kita baru membaca ini ya, karakter data kita ya. Karakter datanya beda-beda. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa save as sebagai Excel supaya nanti pas dibuka lagi tidak keriting ya tadi lagi. Jadi kan kalau ini udah bisa sebagai Excel dibuka lagi udah ada. Nah, kalau udah bisa sebagai Excel nanti udah bisa dilakukan analisis. Nah, oke. Kita coba lihat data yang lainnya lagi nih. Ini udah mau sekarang kita lihat yang satunya lagi ya. Tadi kan data time series ya. Sekarang kita lihat yang daily report. Nah, daily report ini kita bisa ambil kapan aja. Jadi kalau ini karena standarnya Amerika ya, ini adalah bulan, tanggal, tahun ya. Kalau mulai data hari kemarin, kalau hari ini belum ada. Sama di Amerika masih beda hari. Silakan teman-teman buka yang ini ya. 1108 ya. 110821 ya nanti ya. Saya tadi sudah cuma download tadi. Silakan buka download yang 110821. Kita coba lihat karakter datanya seperti apa. Tanggal yang lain harusnya juga nggak masalah sih. Cuma nanti angkanya nggak sama gitu aja. Tapi secara fungsi nggak masalah. Udah nggak ada kendala kayak tadi ya. Yang 1108 yang ini ini ya yang ini tuh dari report. Dari report tapi yang ini ya. Karena tadi. Yang paling atas ya, yang paling atas. Jadi kalau yang ini adalah untuk US, ya kan? Yang ini ada US sama global. Ya, kalau ini adalah berdasarkan tanggal, ini adalah masing-masing harinya. Ya. Kalau ini, oke, tanggal berapa, mana saja? Yang jelas dari kemarin orang yang paling terakhir pasti kemarin. Ya. Karena saya sekali lagi kayak tadi. Ada nggak di 11.0? Udah di aku level kalau ini. Ada ya? Wow. Oh, di belakang.
Oke. Tanggal manapun nggak masalah sih. Tanggal manapun nggak masalah, cuman paling nanti angkanya aja yang beda. Kontrol F aja, kontrol F. Oke. Karena tanpa kita minus. Nah, minus 0,8 2,01. Di bawah lagi. Tetap lagi deh di ini. Next. Ya. Nah, ada. Oke. Nah, poinnya sih kita untuk bisa ini ya, melihat kedua data itu lebih ke ini loh. Untuk teman-teman punya ini ya, punya feeling ketika ada data itu, oh ini data ada time seriesnya, ini tidak. Kalau time series itu nanti biasanya analisisnya pakai ini, pakai line, ya. Perbandingan nanti bisa dibandingkan antar negara gitu ya. Tapi kalau misalkan bukan time series, pakai line nggak mungkin pakai bar chart atau pakai pie chart atau pakai apa nanti tergantung ininya. Sama kita mau melakukan data preprocessingnya juga berbeda gitu ya. Kita bisa sudah buka, nah ini. Oke. Nah, ini sama-sama data COVID. Informasi data yang bisa dianalisis berbeda-beda ya. Data yang harian tadi itu dia karena dimensinya maksimal kan cuma 3, ya kan? Negara, nilainya, ya kan? Sama dimensi yang lainnya. Kalau yang ini negara, ini informasi tanggal terakhir kapan? Kemudian ini standar ya, latitude-nya. Kemudian sini nih, dia ada kasus positif per harinya, ada kasus mati tapi ini hanya bisa lihat per hari ini. Jadi ini membandingkan antar negara per hari kemarin. Kalau yang tadi itu hanya membandingkan satu parameter antar negara pada tanggal tertentu, tapi hanya yang kasus barunya saja atau positifnya saja. Tidak bisa dipasangkan dengan kematiannya. Makanya kalau kematian dia di tabel yang lain lagi, di file yang lain lagi. Nah, kalau kita nanti mau menganalisis membandingkan antara positivity rate dari suatu negara, misalkan ya, kasus positif suatu negara dengan banyak kematian di suatu negara, datanya kita gabungkan. Gitu. Atau kita gabungkan dari data ini nih. Tapi ini satu file hanya ada satu tanggal, satu hari. Kalau tadi satu file banyak tanggal, banyak negara. Tapi hanya ada satu parameter berapa yang kasus positifnya. Yang satunya lagi adalah berapa kasus meninggalnya per harinya. Nah, itu contoh data real nih. Atau kalau yang semester lalu saya bikin ketika pas teman-teman belajar melakukan data preprocessing itu ini. Benar. Waktu itu pakai data waiting list haji. Nah ini juga sama nih. Kenapa? Datanya nih contoh. Nama Jambi itu bukan Jambi langsung, tapi J spasi A spasi M spasi dan seterusnya. Riau juga sama gitu ya. Yang Banten juga sama. Ini Papua juga sama nih. Dari sini saja dia perlu dilakukan data preprocessing. Apa di ini kan? Kenapa? Karena nanti kalau mau nyari nggak ada tuh yang Banten tuh nggak ada. Artinya B spasi dan seterusnya. Sama ini juga ketika di sini ini per provinsi nih. Tapi di sini ada Kota Bogor, ada Kota Bandung. Satu level nggak dia? Nggak satu level. Jadi kalau teman-teman mau melakukan analisis perbandingan kota antar provinsi, ini nggak dilakukan data preprocessing, jadi nggak bunyi juga.
gitu ya, mau clustering dan misalnya clustering kota dan ini kan ada informasi ya, apa jumlah yang daftar, yang ini misalkan ini ya data ini kuotanya berapa, yang daftarnya berapa, misalkan yang sudah lunas sudah ini mau dilakukan 4 parameter ini ya, itu dilakukan untuk digunakan clustering misalkan. Jadi nggak bunyi gara-gara apa? Di sini adalah provinsi, di bawah tadi adalah kota atau kabupaten. Jadi nggak apple to apple. Sehingga ketika kamu melakukan analisis ya harus di ini kan dia apa itu namanya dilakukan data preprocessing. Oke. Nah ini udah cukup untuk coba pola ekspornya ya. Oke, kita sekarang coba melakukan preprocessing yang sederhana dulu ya, yang ini nih, yang apa itu namanya, yang kasus Dewi tadi ya. Oke, ini yang tadi yang apa kita lakukan pertama apa tadi? Kalau supaya dia apple to apple tadi, diagregasi ya, di total per negara. Nah, apa yang dilakukan? Nah, sementara kalau di Excel kita lakukan gini. Ya, ini kan per tanggal ini ya, 9 per tanggal 8 November kemarin ya. Apa yang kita lakukan? Sekarang kita nyobanya di Excel, nanti kalau teman-teman sudah punya basicnya itu bisa dilakukan di mana? Di Python bisa dilakukan di mana namanya Rapid Miner bisa, di Orange juga bisa. Yang penting konsepnya dulu nih. Nah, apa yang kita lakukan? Ini gue salah. Di sini nggak dapat. Ini ya cukup panjang ya. Maaf. Karena kalau nggak ini nggak bisa lihat kan susah. Karena saya perlu keyboard. Ada. Semoga aja cukup. Oke. Nah, kita melakukannya gini, kita harus mendistingkan data ini dulu ya. Kita distingkan datanya. Kita buka tabel apa sheet baru. Negara ini kita distingkan ya. Caranya gimana nih? Nah ini, kalau teman-teman pakai SQL kan tinggal gampang, select, distinct apa gitu kan. Di Excel bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Ya kan? Ada yang tahu caranya? Yang di kantor bagian administrasi siapa? Biasanya kan banyak malah itu ya. Banyak malah data. Ya? Ya. Pikirannya malah ini. Nah. Ini tinggal kembali lagi ke data sini, remove duplicate. Artinya apa? Yang duplikasi seperti ini nanti dia akan hilang nih. Sekarang ada berapa record nih? 4.000 ya? Banyak juga ya. Negara sampai segitu banyak nggak? Nggak sampai kan? Negara ini nggak sampai segitu banyak. Tinggal di sini kita delete remove duplicate ya. Berdasarkan dengan kolom B. Ternyata dia dari sekian tadi 3.000-an sekian itu dia berduplikasi, ya kan? Tinggal 197 value, termasuk yang ini kode negara, berarti cuma 196 negara ya. Nah nanti kalau teman-teman pakai SQL kan biasa tuh select, distinct, country gitu kan, atau apalah gitu. Nah, Pak, tapi saya nggak tahu agregatnya dari ini nih. Apa itu namanya yang UK dan segala macamnya nih. Dan ternyata kita nggak cukup langsung agregat nih. Kenapa? Contoh nih. Bermuda ini ada di mana nih? Ada di Eropa atau bukan? Dia kira-kira Bermuda ini ngumpul nggak sama Inggris ini? Enggak kan?
Ya kan? Jadi kebetulan Bermuda ini masuk secara negara itu undernya UK, tapi tempatnya tidak lagi di Eropa kan? Atau mungkin nanti ada juga yang Perancis misalkan. Perancis itu punya negara di dekat antara sini sama Australia itu ada tuh, yang miliknya Perancis. Di sini mungkin dia punya France, ya kan? Tapi dia sebenarnya negara sendiri gitu loh. Atau Hong Kong. Hong Kong itu negara mana? Cina, ya kan gitu. Nah, kalau kita melakukan data preprocessing nggak cukup langsung deh Pak, pokoknya langsung saya ambil listing Pak, langsung semuanya di ini, belum tentu, kenapa? Karena kadang negara ini beda dengan yang lain ini tadi, beda. Kalau ini ada Wales, ada Scotland dan segala macamnya ini memang ngumpul di Inggris Raya, ya kan? United Kingdom. Pak terus sekarang gimana nih? Sementara kita anggap udah ini listingnya cukup lah, ya. Tapi di dunia nyata kadang tidak cukup seperti itu. Nah itu bagian daripada data preprocessing. Nah yang tadi ada, lupa lagi ya. Nah, ya. Oh silakan. Ada yang perlu segera masuk kerja? Oke. Nah, setelah ini kan kita teman-teman bisa lakukan agregasi ya. Kalau di apa namanya? Di Excel tinggal di sum, ya kan? Pak, maaf ya. Ya, silakan. Nah, kalau ini misalkan tinggal di sum, sebenarnya kan nggak perlu semua negara ya, nggak perlu semua negara yang perlu ditarik sebenarnya, karena yang negara-negara yang tidak ada di sini tadi, ini kan dia sudah ada ininya ya, sudah ada apa namanya? Sudah ada informasinya gitu, datanya sudah lengkap. Jadi alternatif kedua yang ini kita filter, kita pilih yang di sini ada nilainya ya, yang blanknya saya lepas. Nah, ini saya ini kan. Nah, bisa juga dengan cara seperti ini. Karena Afghanistan datanya tadi sudah lengkap ya. Nah, ini udah saya hapus. Ini juga kayak tadi nih. Delete, remove duplicate lagi ya. Nah, tinggal negara-negara ini kita lakukan agregasi ya. Jadi, kalau teman-teman biasa ngolah pakai Excel kan biasa di lookup ya. Di lookup, tapi ini bukan di lookup karena mau ditata tangan ya. Sama dengan sum if. Yang mau dicari mana nih range-nya nih? Yang mau dibaca adalah sini tadi ya. Ini tadi, oh maaf. Ini saya lepas. Saya harus lepaskan dulu filternya. Nah, sehingga dapat datanya ya. Ini yang tadi adalah confirm.
Satunya lagi adalah yang tesnya. Oke, nah ini contoh. Ini nih. Contoh melakukan data preprocessing awal nih. Ini belum jadi nih. Dalam rangka apa nih tadi? Di sini tadi Australia itu masih nyambung. Apa masih terpisah gitu ya. Jadi kalau kita mau analisis ini harus kita buang nanti. Kita buang, kita isi dengan data yang barusan tadi. Jadi nantinya harusnya seperti ini. Kalau kita mau lakukan analisis nantinya, nah ini yang ada datanya di sini. Ini harusnya kita buang. Kita buang. Kita ganti dengan yang baru tadi. Nah ini. Nah ini proses-proses kayak gini tuh nanti teman-teman perlu lakukan ketika melakukan data preprocessing, ketika melakukan data mining. Nah negara ini tadi tinggal saya bawa ini datanya. Itu ya. Oke, yang tadi saya hapus dulu. Misalkan yang mau dianalisis hanya ini gitu ya. Ini tinggal saya taruh di bawahnya. Maaf, ini saya harus ambil PSS value ya. Nah, sehingga ini Australia sudah akumulasi dari semua negara bagian, begitu juga dengan Belgia dan seterusnya. Sehingga ketika kita membandingkan dia akan selevel negara lawan negara, gitu ya. Oke. Secara umum, jadi begini, supaya dapat kerangkanya dulu ya. Negara-negara yang datanya itu terpecah-pecah per negara bagian atau provinsi atau yang lebih rendah. Tadi kalau di Amerika kan per county ya, atau mungkin kelurahan kecamatan kalau di sini. Itu kita agregatkan. Agregatnya dengan apa nih? Data yang ini, yang ada data provinsinya dan sejenisnya ini tadi kita ekstrak keluar sebagai data yang khusus gitu ya. Ini tadi nih, untuk kita bisa dapat rekodnya sebagai data yang distinct tadi. Kita remove duplicate tadi. Ketika sudah, kita sum atas masing-masing atribut yang kita inginkan. Atributnya apa? Confirm case sama death case, ya kan? Jumlah positif per harinya sama jumlah meninggal per harinya. Tapi ini karena per tanggal 8 November kemarin, ini artinya apa? Di Australia itu kemarin kasusnya adalah sekian banyak, yang meninggal totalnya sekian banyak. Apakah ini kasus baru atau total, itu tergantung sumbernya nanti gitu kan. Tapi ketika kita membaca datanya seperti itu. Sehingga kita saat ini telah yang di sini nih, ini telah membandingkan antar negara sama ya. Ini hanya ada 200 baris, yang di sini tadi ada 4.000-an lebih. Nah, ini bagian daripada data preprocessing. Apa yang kita lakukan ini? Ini adalah data reduction. Kenapa? Karena kita mengurangi jumlah barisnya. Salah satu contohnya nih. Dengan cara apa? Diagregatkan, ditotalkan. Mana yang ditotalkan? Masing-masing negara ini tadi. Gitu ya. Nah, kemudian tadi datanya kan ada juga ini tadi nih. Aslinya di sini kan ada data apa aja tadi nih? Ada negara bagian atau provinsi, ada negara, kemudian tanggal update, kemudian longitude, latitude, gitu kan, confirm dan seterusnya, dan kesananya. Ternyata kita nggak tertarik dengan ini nih. Itu kita hapus kolomnya. Apa itu namanya? Data reduction juga dari sisi apa? Dimensionality reduction. Ingat, kolom ini kemarin ini adalah apa? Dimension. Dimension itu adalah perspektif analisis yang bisa dilakukan. Ini tadi apa? Kasus positif, kematian,
Data yang beda kan? Itu. Nah, kolom-kolom yang lain itu juga dimension namanya, atau atribut atau ini. Nah, ini kalau kita hapus, tinggal hanya menjadi seperti ini, maaf. Kita hapus, tinggal hanya menjadi seperti ini. Ini menjadi data reduction juga. Sama sini nih, baris yang kolom ini, dia sudah nggak relevan lagi nih. Kok ada FIP segala macam ini nggak relevan gitu kan? Kita bisa hapus, sehingga datanya tinggal, tadinya kolomnya banyak, tinggal menjadi berapa? 3 kolom. Tadinya barisnya 4.000, tinggal menjadi hanya 200 baris. Jauh kan? Cuma 10%-nya. Seperti itu. Ini salah satu contoh data preprocessing. Oke, teman-teman bisa ngikutin ya? Kalau nggak bisa, sekarang diusahakan supaya bisa dipandu. Ya. Bisa, Pak. Ya, silakan. Halo? Ya, halo Pak. Enggak Pak, bisa diikutin Pak. Oke. Maksudnya. Sebenarnya saya udah ngelakuin data processing juga sih Pak di tempat kerja, data sales gitu Pak. Tapi memang dengan Excel, belum sampai data apa? Sampai pakai software lain. Cuma yang seperti Bapak lakuin ini sih, kurang lebih seperti itu Pak. Ya, memang sebenarnya pada dasarnya sama gitu. Cuman cara mengeksekusinya yang berbeda. Tapi fondasinya itu tadi pemahaman atas konsep data preprocessing tadi. Kita mau ngapain gitu ya. Jadi kalau yang terakhir ini yang kita lakukan adalah kita mau membandingkan kasus positif per hari kemarin di semua negara di dunia, ya kan? Sama jumlah kematian di semua negara di dunia. Ini konteksnya, gitu ya. Ya Pak, betul. Nah kalau yang satunya lagi beda lagi nanti tuh yang tadi pakai time series nggak bisa seperti itu, gitu ya. Itu lebih rumit lagi. Kalau yang ini kita sudah pusing ya, itu lebih pusing lagi. Pak, saya mau tanya deh Pak, berarti dalam artian si masternya ini kalau kita melakukan data processing jangan dirubah ya Pak ya? Maksudnya kita copy dulu ke satu sheet lain, terus kita lakukan data processing terhadap copy data itu ya, dan nanti kalau misalnya kita mau cari jawaban lain ataupun cari pertanyaan lain, kita pakai data masternya lagi, kita copy lagi, seperti itu ya Pak? Ya betul. Jadi best practice-nya itu kita tidak langsung hapus. Kenapa? Data yang terhapus kita nggak bisa kembalikan. Kecuali zaman dulu ketika hard disk itu sangat mahal, kerja hanya menggunakan floppy disk yang kapasitasnya cuma berapa kilobyte atau berapa megabyte gitu ya. Sehingga sangat terbatas space-nya. Kalau sekarang kan enggak. Nah, demikian juga kalau teman-teman menggunakan Python. Ketika menggunakan Python itu ini tadi ada dikasih. Itu setidaknya dia menggunakan 3 nama yang berbeda. Data 1, data 2, data 3 atau row, kemudian preprocess, kemudian final misalkan. Supaya apa? Bisa di-compare. Kenapa? Datanya nanti kadang bisa diambil lagi nih. Kalau teman-teman nanti melakukan membuat prediksi, atau kalau teman-teman menggunakan modeling yang face recognition gitu ya, itu data mentah, data yang sudah disampel sama datanya sama-sama ada datanya, dia nanti di-compare sehingga bisa melakukan prediksi. Nah, teman itu nanti masih jauh lah. Tapi best practice-nya adalah data yang mentahnya, yang diolah setiap step-nya itu dia disimpan beda sheet. Kalau kebablasan itu bisa kemudian, oh ini nih, kalau tadi salah, dia masih punya masternya. Jadi kalau dalam dunia nyata itu kadang dalam dunia project namanya milestone. Setiap milestone itu disimpan supaya kalau ada perubahan apa itu tersimpan. Jadi kalau ada yang salah ini, kenapa ini tadi saya bikin ada sheet yang berbeda nih? Yang di sini sudah terakumulasi, yang di sheet 1 tadi, ini kan hanya akumulasi negara yang tadi terbreakdown per negara bagian tadi kan. Sehingga saya bisa tahu nih, ini tadi nih, gitu ya. Ini hanya ada yang negara bagian terbreakdown aja. Saya bisa aja pakai ini sih, tapi artinya apa? Saya harus melakukan pre-process atas negara-negara Afghanistan dan yang lain tadi. Padahal datanya sudah matang, ya kan? Nggak perlu di-summarize lagi gitu loh. Tapi kadang ya dilakukan cara gitu juga, tergantung teman-teman mau seperti apa. Jadi menggunakan yang tadi saya lakukan, ini, kemudian dipilih yang sudah kita summarize-kan dihapus,
tapi ditaruh di tabel yang lain gitu kan, atau seperti apa, itu banyak jalan. Ya. Baik Pak, Pak berarti dari yang tadi Bapak lakukan itu ini ya Pak, apa namanya masih merupakan bagian dari data mining ya, belum sepenuhnya data mining ya Pak, baru data pre-processing doang ya Pak? Ya betul, baru data pre-processing. Kenapa? Karena kita belum punya kesimpulan apa ini, ya kita belum punya kesimpulan apa. Ini hanya murni data pre-processing, gitu ya. Data pre-processing itu dilakukan setelah data cleaning ya Pak? Sebelum. Oh sebelum data cleaning Pak, data pre-processing. Data cleaning itu bagian daripada data pre-processing. Oh. Yang tadi kita hapus kolom yang banyak datanya Iridium itu tadi, itu adalah data cleaning. Oh gitu ya Pak. Kita membersihkan datanya tadi. Data cleaning bisa juga data reduction, kenapa? Dimensinya berkurang, ya kan? Kemudian data yang tidak konsisten tadi dihapus. Itu bagian daripada data cleaning. Yang ini tadi. Nah, ini. Jadi kita tadi baru melakukan apa? Data cleaning, data reduction, sama data transformation. Ya kan, transformnya apa tadi? Tadi yang negaranya masih tersplit menjadi beberapa negara bagian atau bahkan per county. Agregat ya Pak? Ya. Yang diagregatin ya Pak? Diagregat tadi. Itu bisa juga disebut transformation, kenapa? Datanya ditransformkan, tapi nggak semuanya. Gitu. Meskipun transformation tidak hanya seperti itu. Contohnya ini tadi kan angkanya ada yang ratusan, ada ini gitu. Nanti ketika wah Pak ini terlalu jauh nih, ininya segmentasinya. Kita mau konvertkan menjadi rentang nih. Kelompok 1 adalah 1 sampai dengan 1000 gitu kan. Kelompok 2 adalah 1000 sampai dengan 5000 dan seterusnya. Itu bagian daripada data transformation kalau kita melakukan seperti itu. Gitu. Oke. Kayaknya udah mulai lihat nih. Ini baru pemanasan data pre-processing nih. Coba teman-teman bisa mencoba apa yang tadi diinginkan ya? Tahu Pak udah. Ya, masih 15 menit, silakan. Sebelum menyesal. Menyesalnya apa? Kalau nanti sudah nggak di kelas, ruang untuk bertanya sempit gitu kan, mau nyoba sendiri nggak bisa gitu. Karena ini adalah ketika kita mau melakukan data mining. Pak mau tanya deh Pak, kan ini kan kita lagi pakai Excel. Nah terus sudah gitu untuk melakukan data mining ini ada apa namanya rules-nya nggak Pak? Rumus yang dipakai itu cuma dari mana sampai mana Pak? Maksudnya rumusnya tuh ada listnya nggak apa aja gitu? Oh nggak ada. Jadi kita mau ngapain itu penentunya adalah apa tadi? Pertama karakter data kita seperti apa? Tadi contohnya. Oh datanya tadi ternyata dia adalah data harian. Kemudian tadi yang negara ini itu dipecah berdasarkan dengan negara bagian atau provinsi atau apa tadi. Yang negara yang lainnya itu tidak. Sehingga yang kemudian kita mau itu ya sebentar. Itu yang pertama dulu. Sehingga kita tahu nih, oh ini perlu dihapus, ini perlu diagregat, ini perlu diapakan. Kemudian tadi data ini itu ada 2 informasi yang sebenarnya bukan 2 sih, ada 4 informasi metrik yang bisa dianalisis, yaitu apa? Ini nih, ada 1, 2, 3, ini, maaf, ada 6. Ini 6, sebenarnya ini 6 dimensi yang bisa dianalisis. Apa itu? Jumlah positifnya, jumlah kematiannya, yang sembuh, kemudian yang masih aktif. Ini kan yang positifnya dan masih aktif beda. Kalau aktif adalah yang masih belum sembuh. Gitu ya. Ini adalah incident rate-nya. Kemudian case fatality rate-nya. Case fatality rate itu apa? Jadi berapa banyak kematian dari jumlah penduduk atau jumlah kasus. Nah, ini tadi ini adalah karakter data kita. Karakter data yang berbeda, data pre-processing-nya juga berbeda. Itu yang pertama, karakter datanya sama tapi tujuan analisisnya berbeda, juga data pre-processing-nya bisa berbeda. Karena kalau ternyata ini tadi Pak, saya mau lihat per detail Pak, akhirnya data cleaning-nya tidak seperti itu. Data cleaning-nya apa? Negara yang tidak di breakdown tadi dihapus. Supaya apa? Bisa lihat per negara bagian. Tapi risikonya apa? Konsekuensinya adalah negara-negara yang lain tidak bisa dianalisis. Seperti itu. Contohnya waktu itu kan pas lagi di Jakarta ini tinggi, di Jawa Timur enggak gitu. Bandingannya harus apple to apple per populasi atau apa, ya kan?
dan yang lainnya. Demikian juga tadi di negara nih. Wah, ini masa ditimpangan dengan Australia, ternyata dia tingkat negara bagian dibandingkan dengan Indonesia gitu kan. Atau tadi di Amerika tuh justru dia tingkat kelurahan gitu. Jadi ketika kita mau menganalisis jadi tidak apa namanya apple to apple. Makanya ketika kita mau melakukan data processing, pertama kali yang harus kita pahami adalah karakter data kita seperti apa. Oke. Ada yang makin bingung? Atau sudah ini? Bisa nggak tadi yang dilakukan tadi? Yang ini pun juga bisa juga, yang ini pun bisa juga. Coba dipilih. Ini hanya Amerika nih, kayaknya nih data Amerika nih, ya kan? Ya, ini Amerika. Coba yang buka yang pertama, yang pertama tadi ini ya. Yang Amerika pun juga bisa juga kita geser ke itu dia province country. Dia tidak ada informasi ininya lagi ya. Oke, dia ada berapa baris tadi ya? Jumlah baris sampai ke oh ya, dia cuma per ini per apa namanya? Negara bagian itu. Siapa yang global tadi nih, yang global seperti tadi ini, ya. Dan yang ini tadi nih. Yang ini ya. Yang ini tadi kan yang daily report tadi ya. Maaf, iya benar yang daily report. Iya, yang atas. Nah, kalau yang ini sebenarnya nanti bisa digunakan untuk data integration yang tabel ini. Kenapa? Karena tadi kan setiap negara itu punya koordinat gitu kan. Kalau tadi teman-teman menganalisis yang datanya panjang, misalkan beribu-ribu baris, kan nggak mungkin data koordinat keluar berulang-ulang. Nah, itu bisa diintegrasikan dengan ini. Itu sebenarnya teman-teman harusnya sudah belajar waktu kelas data warehousing, integrasi data. Clue-nya apa? Nanti kita ini deh. Cuman ini nggak kita singgung dulu. Silakan teman-teman kalau mau mencoba kayak tadi, ngambil yang dari report ini tadi ya. Tanggal mana saja terserah, tapi polanya ini dapat. Silakan. Kalau ada yang kebingungan dan mau mencoba bingung, kalau enggak bingung sendiri. Oke, setelah ini ini kan sama kan? Dan tolong di copy dulu. Klik kanan copy. Ini klik kanan. Ya, copy. Move on copy. Create copy. Nah, kan ada dua tuh, ya kan? Sekarang ini di filter. Shift Control L di atas dulu, di bagian atas. Yang di blok. Koordinatnya. Shift Control L. Nah, di filter yang ada step ini, yang boleh dibuang. Nah, oke. Kemudian di copy ini aja di copy ini sampai bawah. Jadi shift Control dari mana yang bawah. Nah, kalau kayak itu shift Control dari mana yang bawah. Control C. Buka sheet yang baru. Oke, Control P. Data dimultiplikat. Nah, oke. Hah? Nggak boleh download filenya dulu. Oke. Ini maaf ini di ya. Oke. Double klik di ininya biar nggak di barisnya biar mulai baris. Oke. Di posisi baris pertama, shift Control L itu untuk filter. Control L. Escape. Aduh. Nah, shift Control L. Nah, filter kan? Di filter. Yang blanknya dilepas, paling bawah, sekarang ke bawah. Blanknya dilepas. Oke. Yang bagian kontennya ini di blok sampai bawah. Shift atau nama ke bawah, kalau gitu gimana nanti?
Mau saya dilepasin ya? Oke, atau saya. Nah, silakan. Oke. Nah, yang filter yang paling bawah blanknya dilepas. Kita mengambil yang negaranya itu berulang-ulang. Kita mengambil listingnya, gitu ya. Oke, sudah. Itu dilepas. Bukan yang paling. Oh, udah nggak ada. Ini berarti yang time series saja ini, bukan ya? Oh, oke, oke, oke. Ya, ya, nggak apa, nggak apa. Berarti udah nggak ada yang blank dong dia. Oh, salah tempat sini, sini yang udah. Ya, yang blanknya dilepas. Oke, ini yang sudah ini ya. Ini yang time series bukan? Kayak tadi. Kalah yang dari tapi Amerika nih. Ambil yang satunya deh, yang satunya lagi, yang paling atas, paling atas. Nah, oke. Di baris pertama, kursornya tidak dari baris pertama. Data sana, data filter atau shift kontrolnya bisa juga. Shift kontrolnya. Nah, oke, sekarang di filter. Dari itu profit step-nya itu di filter. Sini, maaf, di sini. Nah, kalau paling bawah yang blanknya dihapus, jadi lepas. Oke, benar ini lagi. Oke, filter dari sini bisa juga nih. Nah itu bisa juga. Oke, paling bawah. Oke, ini yang boleh di blok semua nih, di blok, di blok shift kontrol L, shift kontrol tanda paling bawah. Nah, kontrol C buka shift baru ya. Oke, kontrol C. Nah, shift barunya tadi biasanya ini bukan. Pada itu sudah kan? Oh, belum kali ya? Oke, di blok aja, di blok. Nah, tadi data di remote dipikir. Oke. Nah, oke ya. Sekarang rumusnya nih, ya kan? Ini harusnya basic nih. Udah aman ya? Oke, bingung? Oke, udah ya. Kamu dapetin angkanya sekarang kan? Sini di sampingnya. Oke. Nah, ini basic banget nih. Basicnya apa tuh? Jadi bukan dari data processing, dari Excel nih. Gak apa-apa. It's part of the ini ya. Part of bagian daripada proses pembelajaran. Nah, ini silakan dilihat ininya nih. Rumusnya ya. Wah, Pak, keriting, Pak. Pertama sum if ya, sama dengan sum if. Sum if. Jadi caranya gini nih. Sama dengan sum if. Artinya apa tuh? Di total dijumlahkan ketika. Ketika apa nih? Ketika kondisinya terpenuhi. Kalau kondisinya lebih dari satu, if pakai S ya. Kalau cukup satu kondisi, ini aja. Nah, di sini udah ngasih clue nih. Rentangnya, kriterianya sama yang mau ditotal. Rentangnya apa tuh? Berarti data yang di sini tadi nih, yang mau ditotalkan mana? Gitu ya. Ini sebenarnya nanti kalau teman-teman punya data di Excel atau data di SQL juga sama. Select atribut apa, kemudian koma, ya kan, sum, ya kan, atribut apa, itu kan group by gitu. Sama, cuman ini beda ininya ya. Nah, if-nya apa nih? Rentangnya apa nih? Range-nya adalah tadi, tabel sini tadi, ya kan. Apa tuh clue-nya adalah kuncinya nih, kode negara titik. Ini saya blok. Ya, saya blok. Tapi karena saya mengunci bahwa ini selalu dipakai, karena kan nanti kan turun ke bawah kan garisnya. Standarnya Excel kan kalau kita geser satu baris, dia juga datanya juga geser satu baris. Supaya kekunci, kita kalau function F4 atau dikunci nih. Pokoknya F4-nya kepilih, sehingga dia ada tanda dolarnya nih. Artinya apa? Tuh ke kunci. Kalau yang biasa ngolah ini udah hafal, Pak, udah hafal saya, Pak. Udah biasa. Jadi kalau sudah biasa ngolah Excel, biasanya ini gitu. Oke. Habis itu apa nih? Di koma.
Kadang koma, kadang titik koma ya, tergantung format Excel-nya ya. Kemudian ke sininya tadi. Kuncinya adalah kode ini tadi kan, Australia ini tadi. Kemudian koma lagi nih. Yang mau ditotalkan mana? Yang ada angkanya. Angkanya adalah saya mau menotalkan kasus positifnya misalkan. Saya ke paling atas. Ini tadi ya. Ke ini, kemudian saya kunci. Sampai ada dua lagi atau F4 ya. Saya enter. Udah hasilnya sama. Ya, saya ini ke atas lagi. Oke. Jadi yang perlu dipahami itu cuma ini sebenarnya. Ya. Sum if-nya ini dulu. Ini adalah rentangnya. Ya kan? Ini adalah rentangnya. Kemudian ini. Dan ini. Gitu ya. Kuncinya di situ. Ini nanti diupload di YouTube. Bisa di ini nanti ya. Nanti linknya ada di LMS. Nah, berarti nggak pernah ngasih LMS nih. Yang 4 pertemuan pertama sudah di ini kan, sudah 4 atau 3 kali Pak. Yang lalu memang belum. Kalau semester sebelum-sebelumnya biasanya setelah itu langsung saya upload nih, teman ini belum. Ini sengaja yang sekarang ini menggunakan akun Google-nya kampus sudah biar khusus untuk yang di sini aja. Kalau sebelumnya pakai yang juga. Makanya baru ini aja. Oke, wah, udah 10 nih Pak. Oke, yang masih dengar siapa sebelum kita ini kan? Jangan sampai waduh tangguh nih, gara-gara nggak berani tanya. Karena Pak, basic kayak ini berguna banget. Teman-teman mau kerja dimanapun itu gitu kan, mau data itu biasa. Mereka penjualan lah, punyanya Excel gitu kan. Karena kalau teman-teman itu melakukan data mining, itu kadang komparatornya itu dengan Excel juga. Hasilnya udah sesuai atau belum gitu kan. Sehingga punya sense analisis yang kita otomatisasikan dengan Python atau dengan Orange atau dengan yang lainnya itu datanya mesin atau tidak. Pokoknya F4, nah ini F4 aja, F4. Enggak langsung aja F4. F4 bukan 4. 4, nah ada, koma. Nah, lanjut lagi dulu. Nah, tempat yang enggak, belum tutup. Nah, oke, koma. Ini. Ya itu, situ. Oh, berarti titik koma dia. Oke, sini. Ayo benar titik koma. Terus titik koma lagi. Yang tadi. Kiblatnya mana tadi kiblatnya? Tadi caranya ya dijadikan referensi ya. Oke, kolom apa yang mau dijumlahkan? Ya. Dari baris kedua berarti jangan dari pangkat itu enggak ini belum baris kedua nih, baris 10 nih. Dari ini dulu nih, dari atas lagi. Oh, tadi komputer belum dilepas filternya. Kan dulu. Filternya dilepas dulu tadi. Filternya dilepas dulu. Nah. Oke, diulangi lagi. Ke sana tadi. Nah, ulangi sampai ya. Perempuan. Tentang yang tadi. Nah, itu. Di blok, gitu. Nah, buat ya, koma dulu. Nah, gara-gara udah itu, ulang lagi kenapa? Dia udah pindah di kursornya. Jadi, ulang dulu. Oh ya, itu dikunci dulu ya. Ini salah kolom nih, salah kolom. Kolom ini tadi. Negara. Dikunci, F4. Titik koma. Kunci kode negara tadi. Ini. Kalau nggak cukup tidak titik koma lagi. Terus kembali lagi ke sana yang angka. Yang objeknya tadi ini. Nah. Kontrol.
Di blok sampai bawah. Di kontrol sampai bawah. Nah, dikunci. F4. Kurang tutup. Benar. Nah, tinggal di double klik. Betul, polanya sama. Sampingnya kalau jadi kalau saya ingin menganalisis terkait dengan rekamnya itu gitu juga. Oke. Oke. Nah, sebentar. Ini belum pilih range nih. Ini di blok. Mas, di blok paling atas, di paling atas. Nah, di blok, oke. Dari sini, dari A2, dari 2. Dari 2. Nah, jadi pantau tanaman ke bawah di blok semua nih. Oke, dikunci F4. F4, nah. Oke, titik koma. Titik koma. Ya kan? Titik komanya mana? Kemarin lagi dikunci, dikunci dulu kan? Nah, dan titik koma. Oke, baru pindah. Ini tadi, ke sini. Nah, oke, titik koma. Karena tadi range-nya yang hidup kita tahu. Angka mana nih? Yang kolom dari kan positif apa? Kantong ya? Ini misalkan. Karena tadi mulainya dari baris kedua, jadi juga dari baris kedua. Blok. Ya. Oke, dikunci. Sudah, enter. Tutup juga boleh, enter juga apa? Tutup. Nah, ini di tadi. Ya kan terlalu jauh. Di home. Ya. Kalau nanti home juga ini bisa dikatakan. Ada dulu kan ya? Ya, bukan itu. Escape. Tapi ini baca coba-cobanya nih, coba. Nah, ya. Kalau tadi ada kunci, ini angkanya kacau. Kenapa? Karena biasa kita baris yang jauh juga bisa dibuat kalau dikunci kan. Ya. Karena ini aturannya kan ini digeser, ini digeser ini digeser ke sini. Nah, gitu, meter. Nah, karena kan yang dibaca menggantikan kode negara bukan atas data ini. Iya. Aman? Udah ya? Yang masih bingung nanti bisa nyoba di rumah. Oke, sudah 9:30, kita cukupkan dulu. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Pak, pusing amat sih Pak? Gitu kan? Pakai Excel aja pusing, apalagi nanti pakai coding atau pakai ini ya. Kalau yang sudah bisa coding, gampang. Ya. Ya? Ada kisi. Gimana? Ya. Mau tanya Pak, ada kisi-kisi nggak Pak buat pertemuan selanjutnya mau kita bahas apa Pak? Pertemuan selanjutnya nanti kita nyoba data preprocessing lagi, tapi dengan pola yang lain. Tadi kan udah data cleansing, ya kan? Kemudian transform, nanti data integration kita coba. Kalau data integration itu biasanya apa tuh? Ada beberapa pola tadi. Tadi contohnya yang kasus harian tadi, gitu kan? Yang pakai time series tadi itu kan satu hanya menyimpan data positif, satunya lagi adalah menyimpan data negatif. Data negatif lagi. Data kematian gitu kan. Atau kemudian nanti mau dipasangkan dengan basic data atau master datanya si negara gitu. Yang contohnya adalah itu yang link yang paling bawah. Yang ada informasi ini ya, populasi itu ya. Ini itu bisa jadikan sebagai acuan untuk nanti ini apa itu namanya, data integration ya. Baik Pak. Minggu depan ada ujian ya? Minggu depannya lagi ya? Oke, minggu depan berarti kita masih data preprocessing. Dan soal konsep data preprocessing nanti ya kita masuk di TS ya. Pak, kalau data banyak kayak gini, lebih rapatnya dari saya daripada yang lainnya, Pak. Nggak bisa kayak gitu. Tergantung tadi kita punya data apa dan analisis semua apa. Kalau kita membandingkan tren, empiris pasti ya. Tapi kalau membandingkan per saat ini, gitu kan, itu
nggak time series. Kekurangannya time series itu dia nggak bisa banyak dimensi, ya kan? Karena kita memperhatikan ini kan kode sama tanggalnya, dimensinya cuma udah matriks, itu kan sudah. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara jumlah kematian sama kasus positifnya gitu kan, atau sebanyaknya vaksin yang sudah diinikan. Itu cuma keren doang. Ya, kalau dalam tabelnya, tapi kalau kita nanti mau melakukan data preprocessing kita integrasikan bisa juga. Kemudian di compare dengan nanti positivity rate sama ininya apa kasus per harinya dengan kematiannya dengan vaksinnya atau apanya bisa juga. Tadi tergantung kita punya data apa, kita menganalisis ke arah mana. Oke, kita cukupkan dulu ya. Minggu depan insya Allah kita masih data preprocessing lagi. Ketemu langsung atau online ini? Untuk pertemuan berikutnya. Kebayang kalau seandainya online kira-kira bisa nggak ini tadi? Masih kecepatan ya? Waduh. Apalagi kalau pas lagi online kan kita nggak lihat kan? Ya sudah, langsung aja gas terus. Oke. Ya nanti kita diskusikan kalau memungkinkan sih baiknya ketemu supaya apa tadi ada kendala nggak sungkan gitu kan bisa langsung dilihat cepat gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, absensinya sudah semua. Oh iya teman-teman yang tadi lupa yang online ya absennya ya tadi ada 3 orang atau berapa tadi? Yang belum masuk siapa? Dan ini ternyata lebih banyak di nama tambahan daripada yang di depan ya. Kenapa? Nah, kalau dulu dia ngeset nakal nih. Nah, kemudian waktu yang lain pakai anak nggak? Oke. Nah, karena waktu itu diarahkan yang pas dari pengarah dari kampus ya. Karena kalau LMS itu kan kadang ya orang absen habis itu nggak ada juga gitu kan. Sementara waktu itu diarahkan oleh yang dari ini. Atau kalau online pas online di absen diarahkan ke sana. Makanya saya nggak gunakan itu. Karena banyak juga waktu itu absennya banyak. Yang hadir di Zoom atau di Google Meet nggak sampai separuh misalnya. Ya. Itu sih. Tapi manapun itu sebenarnya bagi saya sih ini saja cuma tadi Pak itu dia absen tapi nggak hadir Pak saya hadir tapi kok lama misalkan menghadirannya gitu kan berarti ada ini juga gitu ya. Oke nanti bisa kita ini kan ya kita cukupkan dulu ya coba nanti kita improve yang ideal seperti apa karena tadi ada yang online ada yang offline gitu kan tapi jujur kalau kelas seperti ini online sepertinya 3 pertemuan terakhir itu sekarang nggak ada interaksi, ya kan? Paham? Diam. Cukup? Diam, gitu kan? Nggak tahu orangnya ada atau nggak, gitu kan? Pak, sebenarnya bisa aja Pak, udah semua harus menampilkan wajah atau ini foto. Tapi kadang kan di rumah ada privasi yang perlu dijaga, misalkan. Saya nggak paksakan. Gitu. Tapi kalau ternyata kemudian jadi mode sudah, pokoknya yang penting absen tapi nggak menghasilkan, nah itu juga, gitu kan? Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Saidin. Oh, ya Mas, ada yang ini. Kebetulan saya tadi buru-buru nggak bawa kendaraan. Ada yang ke arah kebun nanas nggak? Atau ke arah ini ke arah mana? Ke arah Cikokol. Ada nggak? Oh nggak ada, ya udah. Pengobatan semua kayaknya. Ya? Pengobatan semua harusnya. Oh ke sana ya. Oke. Ya.